Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, semoga hari ini dan hari-hari ke depan Allah selalu limpahkan rahmat dan kasih sayangnya, dijadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh dan solehah yang berguna bagi bangsa dan negara, bagi diri, keluarga, dan lingkungan di mana kita tinggal. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, saya selalu mengajak, mari kita berpikir kritis, berpikir logis, dan berpikir dinamis dalam menerima sebuah informasi. Karena informasi yang sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita akan sulit untuk diubah dan sulit untuk dihilangkan. Apalagi kalau informasi itu sudah kita yakini sebagai sebuah kebenaran, padahal sesungguhnya itu adalah kebatilan. Maka untuk menghilangkannya sungguh sangat sulit kecuali kita bersedia menformat ulang pikiran kita. Oleh sebab itu, masukkan informasi yang sudah benar-benar valid, lalu yakin. Informasi-informasi yang hoak sesungguhnya kita sudah tahu, dan karena itu cukuplah kita sendiri yang tahu dan jangan diberikan kepada yang lain. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, ketahuilah sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab Al-Hikam, al-fikratu sirajul qalbi, fa'idha dhahabat fala idha'atalah. Pikiran adalah cahaya hati. Jika pikiran hilang, maka tidak ada yang menerangi hati. Hati kita ini menjadi terang karena ada pikiran-pikiran yang bisa membedakan mana yang hoax, mana yang hakikat. Maka Allah berikan pikiran untuk kita, dan itu menjadi senjata utama dalam menghadapi kehidupan yang kita jalani ini. Kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat nanti. Jangan dikira hal-hal yang berhubungan dengan akhirat itu tidak memerlukan pikiran. Jelas, apapun yang kita yakini untuk di akhirat nanti harus dimulai dari pikiran-pikiran kita. Berikut ini akan saya sampaikan contoh sebuah informasi yang harus dikritisi dan ditolak. Karena informasi ini adalah batil, hanya akan menguntungkan Habib, membuat Habib semakin kurang ajar dan merasa benar, lalu berbuat sesukanya. Kalau sudah berbuat sesukanya, tidak boleh diingatkan dan tidak boleh diberitahu. Itulah doktrin Habib yang sudah ditebarkan kepada umat Islam di Indonesia. Nah, tapi kalau udah mulai gaya,
Habib kok seperti itu. Nah ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa. Saudara sekalian, dalam video tersebut kita melihat sungguh Habib itu telah memberikan informasi bohong, menyampaikan doktrin kultus kepada Habib sebagai manusia super, tidak boleh dikritik atas kelakuannya. Padahal sudah jelas Habib adalah manusia biasa. Apalagi sudah terbukti jelas bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Habib tidak punya bukti yang menunjukkan bahwa dirinya bernasab sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib ini mendoktrin umat Islam untuk patuh pada Habib, padahal dia adalah seorang pembohong. Dia keturunan Yahudi Askenazi, mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu betapa besar ancaman bagi orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, padahal terbukti itu hanyalah kebohongan. Apa dosanya? Satu di antaranya, Habib pembohong itu akan terus dicap sebagai pembohong. Dan pembohong adalah bagian dari tanda kemunafikan seseorang. Kesaksiannya tidak boleh dipercaya, tidak bisa menjadi saksi dalam sebuah persoalan. Yang kedua, dosanya Habib pembohong sama dengan melakukan perbuatan kekufuran, kufur kepada Allah. Dan kita tahu kafir tempatnya ada di neraka. Yang ketiga, ini dalam sebuah hadis nyata dan jelas, tidak ada tempat baginya kecuali di neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur, rawahu Muslim. Orang yang sombong, membanggakan diri dengan sesuatu
yang sebenarnya sesuatu itu tidak diberikan kepadanya. Maka dia itu seperti orang yang berbaju kebohongan. Berbaju kebohongan. Nasab yang diaku-aku sebagai keturunan Rasul tidak diberikan oleh Allah kepada Habib, tapi itu diaku-aku. Maka hakikatnya dia telah melakukan kebohongan, berpakaian kebohongan. Berikutnya hadis Rasulullah SAW. Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lam illa kafara billah. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tidaklah seseorang mengaku bersambung nasabnya sampai kepada selain bapaknya, padahal dia tahu, pastilah dia telah kufur kepada Allah. Siapa yang mengaku-ngaku sebuah kelompok, padahal nasabnya tidak nyambung ke kaum itu, ke kelompok itu, maka tempat tinggalnya di neraka. Pesan kepada siapa saja yang bangga dengan nasab, bahwa di hari kiamat nasab itu tidak ada gunanya. Allah berfirman, "Fa'idha nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun." Apabila sangkakala ditiup pada hari itu, hari kiamat, tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Tidak pula mereka saling bertanya. Artinya, di hari kiamat nanti, nasab itu tidak ada gunanya. Saudara-saudara sekalian, semoga yang sedikit ini memberikan pencerahan kepada saudara-saudara saya yang masih bisa diajak untuk berpikir, yang masih bisa diajak untuk memahami, yang masih bisa terbuka untuk mencari tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.